Bicara soal berkat, kita harus belajar dari Alkitab. Bukan apa kata orang, bukan kata pengkhotbah siapapun. Karena di dunia ini beredar Injil yang lain. Yang kalau orang mendengarnya merasa tenang, senang di hatinya. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Apa itu berkat sebenarnya? Dalam teks asli Alkitab dipakai kata antara lain berakah. Kata bendanya berakah. Berakah itu adalah berkat. Ya. Jadi ketika Tuhan memberkati manusia, antara lain memakai kata berakah. Demikian juga di Perjanjian Baru dipakai kata beberapa kata, eulogia, makarios dan sebagainya. Kita tidak bicara soal istilah. Yang penting adalah pengertiannya. Apa itu berkat? Berkat seringkali diartikan oleh banyak orang ketika seseorang menerima rejeki yang berupa, misalnya berupa uang terutama. Uang, berupa aset, berupa pemberian-pemberian. Makanya kalau orang menerima, misalnya lagi bisnis lalu sukses, mereka berkata, aku diberkati. Makanya kalau orang punya anak banyak, aku diberkati. Itu pengertian berkat secara umum. Memang tidak salah sama sekali, tetapi itu akan mengaburkan arti berkat yang sebenarnya. Kalau manusia fokusnya ke arah yang meleset, maka ia tidak jadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya penjelasannya mengapa banyak orang berbondong-bondong ke gereja yang semacam itu. Yang mengabarkan teologi kemakmuran, yang mengumbar berkat, seolah-olah berkat Tuhan itu gampang gitu. Seolah-olah berkat Tuhan itu bisa diatur oleh pembicaranya. Kita sering melihat ya, angkat tanganmu, angkat dompetmu, kau akan diberkati oleh Tuhan. Baru-baru ini bahkan ada yang berkata, percaya saudara, kau akan diberkati menjadi sultan. Begitu. Nah, ini contoh-contoh penyesatan ini, saudara. Terang-terangan penyesatan di gereja. Berikan persepuluhan. Nanti dibalas Tuhan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Ini benar-benar penipuan. Di Alkitab tidak ada itu 100 kali, 60 kali, 30 kali. Kecuali ini Alkitab ada, tapi diplesetkan menjadi berkat uang yang digandakan. Padahal bukan itu maksudnya. Alkitab berkata kalau firman itu ditabur dan dimengerti, barulah hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Coba dibaca lagi Alkitabnya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Jadi jangan dengar setiap khotbah sembarangan diaminkan. Saudara nanti meleset ke kiri ke kanan pikirannya, hidupnya. Itu saya lihat ya, para pengkhotbah ini nggak belajar Alkitab atau ngawur ini. Kok bicara sembarangan begitu ya? Semua jemaat diarahkan untuk memberi persepuluhan. Janjinya nanti dibalas Tuhan 100 kali. Kok kamu yang ngatur? Salah itu, nggak ada itu di Alkitab. Berkat itu bukan hanya itu. Kalau di Perjanjian Lama, berkat itu fisik, kebanyakan. Misalnya, kau akan diberkati memiliki keturunan. Nah, makanya kalau seseorang tidak memiliki keturunan di Perjanjian Lama, merasa hidup dalam kutuk. Waduh, ini kutuk tidak punya anak gitu. Nah, hari ini banyak yang ngarangnya lebih-lebih lagi. Kalau orang tidak kaya, kamu kena kutuk kemiskinan katanya. Kalau nggak punya jodoh, kamu kena kutuk lajang. Ngarang-ngarang begitu. Padahal di Perjanjian Baru sudah tidak ada semua kutuk-kutuk itu. Perjanjian Baru itu hanya satu, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi yang diberkati yang bagaimana? Yang mengasihi Tuhan. Dikontraskan saja.
Kalau yang terkutuk adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan, maka yang diberkati adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, berkat apa yang dimaksud? Sudah pasti bukan harta dunia. Bukan. Berkat Tuhan itu bukan soal harta dunia. Bukan soal anak banyak. Kalau orang dunia punya filosofi anak banyak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki katanya. Enggak juga. Banyak anak, banyak biaya hari ini. Malah berat biayanya. Tergantung. Kalau kita punya anak, anaknya ini takut akan Tuhan, nah itu berkat. Kalau anak ini nyusahin orang tuanya, nggak takut Tuhan, itu kutuk. Makanya hidup banyak orang tua sengsara, karena anaknya menjadi kutuk. Nggak jadi berkat. Mengapa demikian? Nggak dididik dalam kebenaran. Mengapa demikian? Banyak orang tua tidak hidup dalam kebenaran. Nggak kasih contoh. Makanya nggak jadi berkat hidupnya. Nah, jadi berkat itu apa? Ini yang perlu kita tekankan. Udah deh, berhenti main-main. Nanti kamu akan jadi sultan. Nanti kamu akan kaya raya. Dompetmu akan diisi. Nomor rekeningmu akan ditransfer. Uang dari orang fasik akan ditransfer Tuhan ke rekeningmu. Waduh, ini orang-orang yang tidak sehat nalarnya. Dan tidak takut Tuhan. Gak mau baca Alkitab. Alkitab itu jelas loh padahal. Definisi berkat itu bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan kesuksesan dunia ini. Catat baik-baik itu. Bukan anak banyak apalagi, bukan kepopuleran, bukan umur panjang, bukan sehat. Berkat yang utama bukan itu. Ini bukan berarti lalu kita anti kekayaan, anti kekuasaan, anti kesuksesan. Mendingan kita gagal, miskin. Bukan itu juga maksudnya. Saya sedang meluruskan definisi berkat dulu, supaya kita mengerti. Berkat adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, yang akan membuat kita makin dekat Tuhan. Yang akan membuat kita selamat. Ujungnya selamat. Itu berkat. Ya. Banyak orang terima duit aja, aku dapat berkat. Belum tentu. Ada orang tertentu yang dulunya miskin. Waktu miskin, ia dekat Tuhan loh. Ya rajin ke gereja, belajar firman tiap hari. Lalu, bisnisnya maju mendadak. Yang menjadi kaya raya. Yang merasa diberkati. Orang lain pun menyebutnya, dia diberkati loh. Gitu. Tapi sejak dia kaya, dia nggak punya waktu lagi untuk belajar Alkitab, ke gereja, mulai jarang. Hidupnya mulai menyimpang, sombong, dan sebagainya. Itu artinya kekayaannya itu bukan berkat. Itu artinya kekayaannya itu menjadi kutuk baginya. Menjauhkan dia dari Tuhan. Ada amin ya semua ya. Mengerti ya Bapak Ibu ya. Dirubah akal budinya oleh kebenaran. Sebaliknya, orang kaya jauh dari Tuhan sombong, kemudian bangkrut. Setelah bangkrut dia cari Tuhan. Artinya bangkrutnya itu adalah berkat baginya. Amin. Itu maksudnya. Ayub diberkati atau tidak? Ayub justru diberkati dengan penyakitnya, bangkrutnya itu. Kenapa? Akhirnya Ayub berkata demikian. Dulu aku cuma mendengar apa kata orang tentang Tuhan maksudnya. Sekarang aku mengalaminya. Dan kalau aku diujinya, aku timbul sebagai emas. Itu berkat. Ya, berakah. Pemberian Tuhan yang menghidupkan, yang menyelamatkan. Itu berkat. Meskipun tidak salah kalau orang bicara, oh dia diberkati. Ya, tapi bukan berkat yang utama. Yang saya maksud ini adalah berkat yang utama. Kalau soal sembuh, sehat, kaya, miskin, itu nggak penting. Yang penting itu berkat yang utama kita dapat apa enggak. Itu yang paling penting. Nah, ini harus dirubah mindset orang-orang ini, semua orang. Jangan ke gereja cari berkat. Supaya tokoku laris.
Kayak penglaris saja Tuhan. Dulu sering ke dukun sih cari penglaris. Ketika ke gereja cari penglaris juga. Tuhan Yesus dijadikan penglaris. Ke gereja mau cari uang. Tapi dimanipulasi beri uang. Supaya dibalas Tuhan. Transaksi sama Tuhan. Bukan relasi. Mestinya kita panggil Bapa kami yang di surga. Kalau sama Bapak nggak mungkin transaksi. Ku kasih 1/10 ya. Nanti balikin 100 kali. Nggak mungkin begitu. Semua milikku, milikmu. Apapun yang kuberikan tidak akan bisa lunas untuk membalas cintanya Tuhan. Itu yang benar. Manusia itu dari generasi ke generasi selalu mengulang kesalahan yang sama. Itu terus salahnya. Matrek pikirannya. Begitu ada kata berkat, uang. Begitu ada kata berkelimpahan, berkat. Bukan. Tuhan berkata demikian. Coba kita baca ya. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Langsung orang-orang, yes, kelimpahan tuh Pak, kaya. Ini orang-orang yang tidak mengerti. Bacanya satu ayat, ayatiah, tidak alkitabiah. Kalau kita baca lengkap, Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan di bumi. Buktinya apa? Buktinya para rasul tidak kaya dan mati mengenaskan di dalam pemandangan manusia. Tapi justru itu mereka dimuliakan bersama Tuhan. Mana yang dimaksud berkat jasmani? Nggak ada. Justru ketika orang imannya dewasa, ia tidak mempersoalkan lagi berkat jasmani. Tapi kalau orang imannya dewasa, karakternya pasti baik. Kalau karakternya baik, ia tidak mungkin tidak bisa makan juga. Makan minum pasti bisa. Ya. Bagi kita semua yang dulu berbuat salah, sehingga hari ini mengalami kesulitan ekonomi, jangan menyerah. Yang penting bisa makan dan minum. Kalau jemaat saya, pasti saya tupang dengan minimal sembako. Ya, jemaat gereja harus menolong jemaatnya. Jangan jemaat sudah tidak punya masih ditagih persepuluhan. Kok pakai ini? Persepuluhan itu kan dari apa yang ada. Ini sudah nggak punya ditagih persepuluhan. Kayak iuran gitu. Tapi ngomongnya persepuluhan. Kamu nggak ngerti Alkitab atau sengaja itu? Sehingga banyak jemaat ketakutan. Nggak mau ke gereja. Karena belum bisa bayar persepuluhan katanya. Kalimatnya saja sudah salah. Persepuluhan itu dari yang ada. Kalau nggak ada ya nggak usah. Bahkan nih, kalau jemaat saya, itu bahkan begini. Kalau hidupmu pas-pasan nggak usah kasih. Tetapi berikan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Ya, untuk apa bayar persepuluhan? Dari kekurangan. Salah. Kau belajar nggak Alkitab? Jangan mengakali orang. Tapi bagi yang kelebihan, jangan pelit. Hartamu itu bisa jadi kutuk. Saya kasih tahu. Ya, hari ini banyak orang super kaya. Tapi saya lihat hartanya nggak diapa-apain. Nggak dipakai untuk Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Saudara yang mendengar ada yang kaya raya, coba perhatikan baik-baik. Hartamu itu ada di mana? Cuma di catatan. Di catatan accounting perusahaanmu. Cuma ada di catatan bank, rekening. Bisa dinikmati? Nggak bisa. Bisa sih buat beli rumah, beli mobil, beli apa. Semua udah punya kan kau? Apalagi untuk apa ditimbun di sana? Itu jadi kutuk loh. Kalau hartamu ditimbun seperti itu. Setiap kita dituntut sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya. Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang punya kesempatan banyak dituntut lebih banyak. Yang punya kesempatan sedikit dituntut lebih sedikit. Jadi kalau orang di dunia ini kaya, belum tentu ya diberkati.
Untuk apa kekayaannya? Kalau kekayaannya untuk Tuhan, itu berkat. Banyak orang tidak mengerti kalau kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Bukan kita diberkati, yes, senang sendiri. Saya perhatikan ya, ada orang-orang tertentu ya, yang ngumpulin persepuluhan untuk beli apa ya, apartemen mewah di luar negeri, tapi tidak pernah menolong jemaatnya yang kekurangan. Yang kekurangan malah ditagih setiap saat. Mana kau belum bayar persepuluhan, padahal nggak punya. Ini hidup dalam kutuk dia, di dalam kekayaannya. Jadi soal berkat dan kutuk itu jelas, bukan soal uang. Kita diberkati, kita sekarang sudah diberkati, saudara. Amin gak ini? Nggak kaya, Pak. Iya, tapi Tuhan beserta kita. Jangan remehkan itu, jangan menghina Tuhan. Itu berkat yang lebih dari semuanya. Soal kesulitan di dunia ini, ya kita kerja keras, kita belajar, begitu aja. Toh nanti nggak dibawa, di balik kubur nggak dibawa semuanya. Jadi jangan sampai menimbun kekayaan tapi tidak jadi berkat. Kalau bisa kita jangan gagal, harus sukses. Tetapi sukses bukan untuk diri sendiri saja. Harus jadi berkat. Banyak orang itu fokusnya diri sendiri, yang penting aku diberkati. Tapi nggak jadi berkat hidupnya. Itu malahan kutuk sebenarnya. Dia nggak berasa aja. Aku diberkati loh Pak, kaya. Nggak ada masalah dalam hidupku. Iya, tapi kau dalam kutuk. Nanti kalau kau mati kau baru tahu. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu itu niru siapa hidup seperti itu? Ku berkati malah nggak jadi berkat. Niru siapa kau itu? Itu. Kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu pasti melakukan seluruh perintahku. Pasti. Kamu nggak mengasihi aku sih, makanya nggak menuruti perintahku. Kamu datang kepadaku cuma mau cari roti, cuma mau cari berkat, rezeki maksudnya. Tapi kamu nggak mengasihi aku. Aku tidak mau sama kamu. Tuhan berkata begitu loh. Bahkan ketika orang percaya dalam nama Tuhan Yesus, karena melihat mujizat, Tuhan nggak berkenan bagi orang itu. Dicatat dalam Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Coba kita baca. Yohanes pasalnya yang kedua. Tunggu ya, saya carikan. Yohanes pasal 2 ayat 23 ayat 22, ayat 23 dan 24. Saya bacakan ya. Dan sementara ia di Yerusalem, ia di situ Tuhan Yesus, selama hari raya Paskah. Jadi kalau hari raya Paskah di Yerusalem tuh rame Bapak Ibu. Dari segala daerah di sekitarnya pada datang. Perayaan Paskah, meriah gitu. Jadi semua bangsa datang ke Yerusalem, ya. Nah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24 perhatikan nih. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Karena mereka mencari Tuhan hanya untuk mencari mujizat. Yang dimaksud mujizat adalah kesembuhan fisik, berkat, makan roti, harta dunia, gitu yang dicari orang ini. Yesus nggak mau, Tuhan Yesus tidak mau sama orang seperti itu. Lah kok hari ini gereja mengajarkan seperti itu? Fokus kita bukan cari berkat, fokus kita itu cari Tuhan. Bukan cari berkat jasmani. Kita mau cari berkat yang sebenarnya, yaitu Tuhan sendiri. Amin ya semua ya. Nah, ini penting. Banyak orang nggak bisa mengerti apa yang dimaksud berkat oleh Alkitab. Berkat utama. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan diberkati, akan mendapatkan berkat.
Itu berkat apa yang dimaksud? Loh kok banyak orang malah begini, berkat Abraham kok akan jadi kaya, soalnya Abraham kaya. Loh, matre sih pikirannya. Yang dimaksud berkat itu apa oleh Tuhan Yesus? Melalui Abraham dan keturunannya, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa itu? Dijelaskan dalam, coba kita buka ya Alkitab kita, Galatia 3 ayat 14. Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Ini itu apa? Harus dibaca dengan benar. Ini di situ dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Misalnya ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang disebut ini. Yesus Kristus telah membuat ini. Ini itu apa? Penebusan di kayu salib. Supaya apa? Di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi berkat Abraham itu, yang dijanjikan kepada Abraham itu adalah Tuhan Yesus. Keselamatan. Keselamatan bagi semua kaum di muka bumi. Bukan hanya bagi Israel. Begitu loh maksudnya. Makanya dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat dibatalkan. Kamu jangan hidup di bawah hukum Taurat lagi loh ya. Gitu. Kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, maka kau tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi dalam pimpinan roh. Ini clear, ini jelas sekali. Cuma sayang, khotbah zaman sekarang itu cuma menyukakan telinga saja. Tidak menekankan berkat dan kutuk yang sebenarnya. Banyak orang hari ini sebenarnya hidup dalam kutuk. Cuma mereka happy-happy aja gitu. Kalau orang tidak menyenangkan Tuhan, hidupnya, itu sebenarnya ia sudah ada di dalam kutuk. Jadi kalau Alkitab berkata, barang siapa di dalam Tuhan Yesus, ia tidak hidup di dalam kutuk. Maksudnya apa di dalam Tuhan Yesus? Jadi Kristen? Bukan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti kita hidup seperti Tuhan. Cara berpikirnya, cara berperasaannya. Berkat yang sesungguhnya itu Tuhan Yesus sendiri diberikan supaya kita selamat. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita tidak otomatis selamat. Tidak. Sebab Kisah Rasul 3 ayat 19 berkata, berjaga-jagalah dan bertobatlah, supaya dosamu diampuni. Jadi kalau orang tidak bertobat, biar Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetap aja kamu tidak selamat. Nggak bertobat, ya nggak diampuni. Ya, itu maksudnya. Jadi pagi ini kita harus sudah mengerti yang dijanjikan Tuhan berkat itu apa. Bukan kaya raya. Banyak sekali manipulasi yang dipakai untuk hal itu, untuk ngumpulin duit. Salah, tidak diberkati nanti hidupnya. Kaya sih, ya tapi tidak diberkati. Sebab orang yang diberkati adalah orang yang menyenangkan Tuhan. Apakah dia kaya atau miskin gak penting. Tapi saya mau beritahukan bagi yang masih muda ya. Soalnya kalau yang sudah berumur, siapa tahu dulu buat salah, sehingga hari ini menuai dalam kesulitan ekonomi dan sebagainya ya, bisa. Tapi jangan sampai tidak menuai di surga. Kalau di bumi ini gagal karena ketidaktahuan dulu, ya nggak apa-apa, sudah. Tapi ke depan jangan salah lagi. Tapi bagi yang masih muda, hidupmu masih panjang, jangan kau jadi orang yang gagal. Kau harus belajar keras, kerja keras. Bagi yang sekolah mesti pintar. Bagi yang tidak sekolah, putar otak. Bisnis apa yang pintar, yang mendatangkan uang banyak. Sukses. Tapi ingat, bukan untuk diri sendiri. Kalau kita sukses, untuk memberkati banyak orang. Dimulai dari
keluarga kecil kita. Berkati orang tua, berkati saudara-saudara kita. Jadilah berkat bagi pasangan hidup. Didik anak, ponakan yang nggak bisa sekolah, kita sekolahin. Jangankan ponakan, orang lain aja kita sekolahin loh, saudara. Ya, kita harus jadi berkat. Itu bukti iman yang benar. Banyak sekali praktek yang aku diberkati, orang lain nggak peduli dia. Dia mampu tapi dia lihat saudaranya nggak bisa makan. Saudaranya ngutang aja dihutangin loh sama dia, habis itu ditagih. Kebangetan nggak? Oh, saya sudah ngalamin yang gitu-gitu. Nggak bisa makan loh. Ya, ada orang yang menggadaikan kipas angin kecil itu loh, saudara, ke saudaranya, supaya ada uang untuk beli beras. Ternyata diterima loh kipas anginnya itu. Tega ya sama saudara sendiri ya. Hidup dalam kutuk itu namanya. Ya. Miskin itu tidak masalah. Kerja keras asal bisa makan minum. Yang masalah adalah kalau kita ditolak Tuhan. Saudara jangan salah loh. Dulu saya pernah susah juga. Nggak masalah kok. Paling kurus. Ya meskipun sekarang tetap kurus sih. Ya. Jadi mulai sekarang jangan salah soal berkat dan kutuk. Gampang aja. Orang yang terkutuk adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan pasti tidak melakukan kehendak Tuhan semuanya. Melakukan sebagian mungkin, tapi semuanya enggak. Orang yang diberkati adalah orang yang mengasihi Tuhan, yaitu yang hidup seturut kehendak Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau ia mahasiswa, ia akan belajar keras untuk menyenangkan Tuhan. Supaya pintar. Artinya apa? Kalau orang nggak sekolah, dia akan putar otak. Aku mau bisnis apa? Banyak yang sukses meskipun nggak sekolah. Ayo, kerja keras. Supaya sukses, banyak uang. Begitu. Tapi ingat, jangan hatimu ada di situ. Di uang itu. Banyak orang kalau banyak uang lalu mabok. Terus lupa dengan Tuhan. Ingat sih. Iya, tapi kau nggak lakukan perintahnya. Karena uang itu untuk menolong siapa saja yang membutuhkan. Gitu. Ya. Ini bicara soal karakter. Sungguh kita itu diberkati. Kalau kita boleh panggil dia Bapa. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nggak semua orang bisa percaya Tuhan Yesus. Coba aja tes sama tetangga. Kalau kita bisa percaya sama Tuhan Yesus, itulah berkat yang tak terhingga. Ya. Kalau kita hari ini masih sehat, masih bisa mendengar firman yang benar, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, itu berkat yang tak terhingga. Yang tidak bisa dibeli dengan uang, berapapun. Ya. Maka dari itu, kita harus belajar bersyukur. Sebenarnya berkat itu sudah diberikan kepada kita. Kitalah yang harus menjadi berkat sekarang. Kitalah yang harus meraih berkat yang sebenarnya itu dan lalu menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Sehingga nanti ketika kita bertemu Tuhan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu. Sungguh bodoh atau rugi orang yang tidak mau berkat yang sesungguhnya. Banyak orang malah memilih berkat yang bukan sesungguhnya, yang sampingan, yang kaya, yang terkenal, yang kekuasaan, jual diri. Banyak hamba Tuhan juga jual diri ternyata. Baru dapat uang dikit lalu udah jual diri. Ya. Aduh, dunia ini benar-benar apa ya? Kok kesalahan itu dari generasi ke generasi sama aja gitu. Manusia jatuh karena wanita, tahta, apalagi ya, kekuasaan, harta. Itu terus kesalahannya. Bapak Ibu jangan salah ya, kita harus sukses, banyak uang, kerja keras, pintar. Tapi persembahkan itu untuk Tuhan. Pakai uangnya untuk menolong sesama. Supaya melalui hidup kita, banyak orang melihat begini harusnya. Itu.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bagi Bapak Ibu yang uangnya nggak banyak, bukan jadi penguasa, nggak apa-apa. Tapi mulut ini dipakai untuk memberkati sesama. Bagikan link-link kebenaran bagi orang yang belum kenal. Kasihan mereka mendengar Injil palsu. Kalau kamu ikut Tuhan, diberkati, kaya raya, anak raja. Begitu-begitu. Sehingga udah puluhan tahun jadi Kristen, ya begitu aja tuh kalau ke gereja. Minta kesembuhan, kalau ke sakit gak sakit minta kesembuhan. Dia nggak tahu berkat yang sebenarnya. Saya nggak bicara kalau berdoa minta kesembuhan salah ya, bukan itu. Tapi yang utama malah nggak dilakukan. Ini satu penyelewengan. Dan orang yang melakukan penyelewengan atau yang mengajari seperti itu, ia hidup dalam kutuk mulai sekarang, bukannya nanti. Di Alkitab ditulis, barang siapa mengabarkan Injil palsu, Injil yang lain, terkutuklah dia. Sebab ia menyesatkan banyak orang, sehingga orang tersesat semua. Bapak Ibu, saudara sekalian, mulai sekarang kita harus kritis mendengar firman itu yang benar. Jangan yang sembarangan lalu diaminkan. Kalau yang khotbahnya persepuluhan terus, jangan didengarkan lagi mulai sekarang. Kalau yang khotbahnya kesembuhan fisik terus, jangan didengerin lagi. Udah belasan tahun khotbahnya gitu terus, omong kosong itu. Dia nggak takut Tuhan. Khotbah berkat yang sebenarnya malah nggak disampaikan, bahwa kita harus seperti Tuhan, harus melakukan seluruh perintah Tuhan. Sebab hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kan begitu. Ini adalah proyek Tuhan yang terakhir, supaya manusia selamat. Lah kok dialihkan ke tempat lain fokusnya? Ayat-ayat Alkitab berani dipelintir-pelintir. Ini penyelewengan. Ya. Amin ya Bapak Ibu. Saya berharap pagi ini kita mendapatkan firman kebenaran yang benar-benar murni, sehingga kita bisa hidup diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jangan hidup dalam kutuk. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lanjutkan. Pak, silakan. Ya maaf. Saking semangatnya ya. Saking semangat. Luar biasa. Berkat dan kutuk. Saudara, kaya itu kan relatif ya. Pak Wignya ya. Ya. Kaya itu relatif, Saudara. Banyak orang pikirnya kalau ya biasanya kaya itu kan kedudukan, kekayaan, kepopuleran itu biasanya. Saya katakan relatif karena ada orang yang dari pagi pulang pagi melihat perkembangan anaknya, bukan perkembangan tubuh jiwa rohnya, tapi melihat perpanjangan anaknya. Jadi dia hanya lihat anaknya tidur, malam juga tidur, jadi panjangnya anak. Ya, nggak bisa menikmati hidup ini. Tapi ada orang yang ojek online yang dapat hari ini, habis besok makan bakso 12 ribuan di pinggir jalan yang penuh lemak itu, dan bersama anak istri bisa tertawa tertiwi. Justru dia lebih kaya, sebetulnya bisa menikmati itu, berbahagia. Jadi bukan soal jumlahnya, materi. Kami hamba Tuhan tidak munafik, menyenangkan berkelimpahan. Tetapi ingat saudara, jikalau aku harus hidup, itu berarti bekerja memberi buah. Memberi buah. Pohon ditanam untuk dipetik, dan waktu dipetik tidak marah. Kalau pohon bisa dipetik buahnya marah, terutama pohon durian, saudara jangan di bawahnya. Ilustrasi luar biasa ini. Baik, langsung. Ilustrasi namanya pohon durian. Itu durianologia ya. Ingat saudara ya, hidup kita itu bekerja memberi buah, ada ayatnya. Di mana itu? Cari di Alkitab dan Alkitab Anda. Bekerja memberi buah. Kaya enggak apa-apa, enggak salah. Tapi kaya untuk diri sendiri, waduh, itu hidup dalam kutuk. Baik saudara, silakan raise hand. Silakan. Bagi yang kesulitan raise hand, boleh minta izin. Tapi upayakan raise hand baru menyampaikan pertanyaan, bukan pernyataan. Silakan, Ibu Yohana Cepu, monggo.
Bapak Ibu Yohana. Senyum-senyum. Shalom, silakan. selamat pagi Pastor. Selamat pagi. Shalom. Pastor, itu Markus 11 ayat 12 sampai 14 itu Tuhan Yesus mengutuki pohon ara. Padahal waktu itu kan memang nggak musim buah ara. Jadi apa yang akan disampaikan Tuhan kepada kita? Terima kasih Pastor. Oke, baik. Kalau kita membaca Alkitab, itu kita harus mengerti konteksnya, apa yang mau ditekankan. Nah, banyak orang salah ketika membaca Alkitab lalu cari-cari salahnya, sehingga tidak mengerti. Nah, ini mau menekankan bahwa pohon ara itu tidak berbuah. Itunya yang ditekankan, bukan musimnya. Jadi, ketika pohon ara ini tidak berbuah, siapapun yang tidak berbuah, maka akan ditebang, dibuang, dikutuk oleh Tuhan. Itu yang mau diajarkan, bukan nggak musim kok dikutuk gitu, bukan begitu. Nah, kenapa juga? Karena tidak ada musimnya bagi kita. Kalau pohon ara memang ada musimnya. Tuhan mau beritahukan bahwa kita itu nggak ada musimnya, musim berbuah nggak ada. Kita harus berbuah setiap saat. Tidak berbuah dipotong meskipun tidak musimnya. Karena kita hidup tidak ada musimnya. Itu maksudnya, Bu. Iya. Terima Oke, Bu. kasih Pastor. Tuhan berkati. Sip. Mantap. Betul ya. Nanti senyum-senyum tanggal 1. Tanggal 26 ke atas migrainnya kambuh semua Bapak-bapak. Nah, itu dia. Bayar kredit, bayar listrik, bayar sukacita hilang. Iya. Ibu-ibu uring-uringan. Wah, itu dia. Betul ya. Dan Nggak juga cocok dong, Pak, orang-orang yang penyerang-penyerang Kristus. Doanya nggak cocok Iya. dong yang katanya kita mau jadi sultan. Lah ya, sultan sesuai sikon, Pak. Ah, Iya. Jangan berdasarkan musim, Saudara ya. Sukacita itulah kalau Yesus ada di dalamku, aku di dalammu, ya firmanku, wah itu kita bisa senyum-senyum, sukacita terus. Baik, luar biasa, terima kasih. Berkat dan kutuk ya. Banyak yang tidak terasa, jangan sampai kita ternyata ada di dalam kutuk. Nah, tadi saya katakan ya, banyak orang-orang luar lagi menyerang kekristenan. Baca Alkitab, belajar baik-baik. Ya, ini ada Pak Wigno yang akan memberkati saudara. Loh, ternyata itu bukan buah musim ara, bukan musim buah ara. Saudara jangan berkata, ya maklum, Yesus kan tukang kayu, bukan petani, jadi nggak tahu. Bukan begitu pengertiannya. Baik, betul Pak, tentang berkat yang kutuk. Silakan yang lain kalau ada yang kesulitan raise hand, langsung open mic saja ya. Terima kasih Pak Wigno. Nah, mengenai perpuluhan ini sangat sensitif sekali ya Pak ya. ya. Apa nasihat Bapak untuk jemaat supaya tidak salah dalam penerapannya dan termasuk awasan untuk para hamba Tuhan dalam mengajarkannya. Dan Baik. juga kalau ngajar yang jujur Pak, itu seringkali malah susah disalah mengerti gitu. Dan kadang-kadang saya berpikir begini, kalau saya ngajar perpuluhan memberi yang jujur dan yang eksegetis, saya berkata pantas ya yang di sebelah sana kok kaya-kaya. Tapi saya mau jujur saja karena bukan itu tujuan. Silakan Pak, 2 pertanyaan. Pertama, nasihat untuk para jemaat dulu. Silakan. Oke, baik. Yang pertama untuk jemaat. Saya cuma mau ingatkan bahwa hidup kita ini sudah dibeli oleh Tuhan lunas. Artinya, seluruh hidup kita milik Tuhan. Jadi ketika kita memberikan, itu bukan kita memberikan. Memang itu milik Tuhan sebenarnya. Ya. Makanya jangan hitung-hitungan. 10% apalagi minta dikembalikan. Semuanya milik Tuhan. Dan Tuhan tidak butuh uang. Yang butuh uang adalah operasional gereja. Kita harus mendukung sebagai jemaat. Tapi ini dua pihak nih. Ini jemaat dulu ya. Jemaat harus mendukung. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Itu prinsip Alkitabiah. Yang tidak punya, nggak bisa memberi ya nggak apa-apa. Nggak bisa kok. Justru gereja yang harus memberi. Nah, tapi yang punya banyak harus memberi lebih banyak, bukan 10%.
Ini kalau mau Alkitab ya. Sebab Alkitab berkata, biar tubuhmu dibakar sebagai persembahan sekalipun, nggak ada gunanya kalau kamu tidak punya kasih. Apa itu kasih? Melakukan kehendak Tuhan. Kan begitu. Jadi bagi jemaat, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kau sanggup kasih 1/10, kasih aja. Tapi juga nggak usah hitung-hitungan pakai kalkulator. Itu nggak sopan tuh. Misalnya, gajiku 3.200.000. Lalu dikasih ke gereja 10%-nya. 320.000. Berhubung nggak punya uang kecil, dikasih 350, kembaliin ya 30.000. Nah, jangan begitu, itu nggak sopan sama sekali itu, ya. Nah, ini Itu bukan soal uang, dagang. ini bukan soal uang, ini soal sikap hati. Nah, jadi kalau punya lebih, udah nggak usah hitung-hitungan, mau 12%, mau berapa persen, kasih aja ke Tuhan. Kasih yang benar ya, pelayanan yang benar ya, jangan disalahgunakan. Disalahgunakan jangan didukung. Jemaat harus mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan mendukung praktek yang salah. Itu uangmu itu bukan uangmu loh, uang Tuhan loh. Kalau kamu kasih ke gereja, siapa tahu Tuhan tidak berkenan. Kalau gereja itu nggak benar. Pilihlah gereja yang benar, yang menyampaikan Injil apa adanya. Begitu loh. Ini perintah Tuhan ya. Saya nggak ada urusan loh. Saya nggak minta saudara kasih persembahan ke saya atau siapa. Nggak ada urusan. Bahkan saya bicara, kalau saudara jadi berkat, nggak harus di gereja ini. Yang saya kembangkan, enggak, di mana aja, tapi yang benar. Sikap hatinya yang benar. Itu untuk para jemaat. Ya. Enak loh kalau kita itu bisa mendukung pekerjaan Tuhan, bisa memberkati sekeliling kita. Enak, nggak usah hitung-hitungan 10%. Sebab kalau kita mau hitung-hitungan, perjanjian lama itu bukan 10%. 12% kalau tunai. Belum persembahan yang lain, ada banyak. Kewajibannya juga banyak, nggak dilakukan, yang diambil cuma persepuluhan. Itu praktek itu salah itu. Nah, bagi para pengajar atau gembala, ingat ya, kau bukan suku Lewi. Suku Lewi itu produk perjanjian lama, Israel asli. Kita semua imamat-imamat yang rajani. Ingat itu. Kamu dijadikan gembala itu untuk menggembalakan domba-domba, bukan ngumpulin duit. Ya. Jadi gembalakan domba kita. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, gembalakan dombaku. Apa itu gembala? Memberi makan kepada domba-dombanya. Memberi makan apa? Yang sehat. Apa itu? Injil yang benar. Itu. Ingat, kalau ada persembahan masuk, itu untuk diakonia. Untuk menolong. Kalau ada kelebihan. Kalau uang masuk hanya untuk operasional sudah habis, ya sudah. Tapi kalau ada lebih, siapapun yang membutuhkan harus ditolong. Baca nggak kau persepuluhan untuk apa di perjanjian lama? Untuk menolong janda miskin, tamu yang kemalaman, orang-orang yang membutuhkan maksudnya. Ya, lagi pula kita bukan suku Lewi. Jadi itu nasihat saya, jemaat harus mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Yang diberi banyak dituntut banyak. Sedangkan pihak gereja atau gembala harus menggembalakan dengan benar, mengajar dengan benar. Gak usah neken-nekenin perpuluhan, apalagi nagih-nagih kayak debt collector gitu. Tiap bulan ditagihin, kayak tukang listrik aja. Ya, jemaat yang gak mampu justru harus memberi, gereja harus menolong. Yang mampu harus memberi lebih, kan jadi hidup bersama enak. Amin ya. Begitu Pak Eri. Oke, dahsyat luar biasa. Ya, saudara ya, jangan lupa tidak ada yang salah dengan persepuluhan, maju terus di dalam Tuhan. Ya. Dan juga saudara, prinsip yang paling aman supaya saudara tidak dibingungkan. Karena saat ini Pak Wignyo, begitu banyak sekali serangan-serangan terhadap pengajaran persepuluhan, bahkan terhadap Pak Wignyo juga. Itu sangat jelas Pak, karena omset mereka turun. Kayak bisnis aja. Saya emang nggak peduli mau turun mau enggak, biar terserah Tuhan. Kan begitu. Termasuk saya itu ditantang, ayo ngomong soal perpuluhan, masih relevan. Iya, masih relevan. Cuma mesti jujur. Makanya saya bilang, wah pantas ya yang ngajar-ngajar yang seperti itu, yang nggak eksegetis itu kok kaya raya ya. Ya puji Tuhan lah, itu berkatmu saya ikut senang.
saya boleh menyampaikan ini pesan kepada saudara ya. Jadi begini, supaya aman supaya saudara tidak dibingungkan, ini loh prinsip keseimbangan. Tadi apa yang saya sampaikan, kami tidak ada kesepakatan dengan Pak Wigno tadi bahwa gereja butuh operasional dan lain sebagainya gitu. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14 itu saya ajarkan. Di mana engkau diajarkan dukung, terutama yang betul-betul betul. Yang betul itu apa kata Alkitab itu yang saya sebut eksegesa. Apa yang dikatakan Alkitab, bukan eisegesa. Ya, kita membenarkan dan memperkosa Alkitab. Kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Lalu maka hendaklah tadi kan, ini saya perkokoh dengan ayatnya ya. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, maka kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Itu loh, supaya imbang. Loh, Anda ingin mendapatkan khotbah-khotbah yang bagus, ingin mendapatkan tempat yang nyaman ibadah, lah kok pelit? Gereja ini yang merana itu yang gereja-gereja yang masih merintis, jemaat nuntut, pendeta bikin gereja sekian. Loh iya, kamu nyumbang berapa? Begitu kok lama, pindah gitu loh. Itu, waduh, Anda ini nggak tahu diri. Ya imbang dong, apa kelebihanmu? Nggak harus duit loh yang saya maksud. Hadir mendukung doa itu aja udah seimbang gitu. Nah, terus jangan lupa teologia tinju. Kenapa? Teologia tinju. Ini loh teologia tinju, saudara. Di mana itu? Kisah Rasul 2 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Teologia tinju, dalam tinju kan lebih bahagia banyak memberi daripada menerima. KO, saudara, kalau banyak menerima. Oke, sudah ada Aiponeot. Ini belum dirubah namanya. Apioneot dan Giustiawan. Pak Apioneot, silahkan Pak Apioneot. Silahkan Pak Apioneot. Unmute Pak, belum di-unmute. Halo. Pak Apioneot. Di-unmute dulu Pak. Halo, ya. Ada kesulitan? Di-unmute Pak. Sebentar. Ya. Oh, sudah. Silakan Pak. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Pak Wigno. Amin. Saya sangat mengucap syukur dan terima kasih di hari-hari kehidupan saya. Saya sudah ditinggalkan oleh istri saya karena istri saya meninggal tanggal 9 bulan 5 2021 kena COVID, dan saya mendapatkan Pak Wigno dan saya sungguh berbahagia sekali. Dan sebelum kami berpisah, sebelum Tuhan mengambilnya, kami sudah berbicara masalah akhir zaman. Kami sangat berpikir untuk saudara-saudara kami yang lain, di mana bagaimana mereka kalau tidak mengenal Tuhan dengan baik, kalau mereka dipanggil, mereka siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka? Siapa yang bertanggung jawab kepada mereka? Sebenarnya yang bertanggung jawab adalah gembala sidangnya. Jadi iman mereka kuat sehingga mereka mendapatkan kasih Tuhan, mereka dapatkan firdaus itu. Saya tetap berdoa semoga saudara-saudara kami semuanya akan mendapatkan firdaus itu, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, mereka akan naik di awan-awan bersama Tuhan. Kalau saya boleh bertanya, orang mati itu ada 2 tempat, ada Gehenna dan Firdaus. Apakah yang sudah di Gehenna itu bisa pindah ke Firdaus, Pak? Masalahnya mereka kalau waktu mati itu mereka belum mengenal Yesus.
Saya belum mengenal Yesus, tapi saya berdoa seperti mertua saya, seperti saudara-saudara yang lain. Saya berdoa semoga mereka mendapatkan firdaus itu. Terima kasih Pak Wignyo atas pencerahan. Baik. Bapak boleh tanya Pak, nama Bapak siapa ya? Nama saya Pak Oto, Pak. Pak Oto. Baik. Kita sudah sering komunikasi lewat WA ya Pak. Pak Oto Rory. Ya, ya. Pak Oto, ketika kita mati Pak, ada dua pilihan memang. Tuhan yang menentukan. Ketika kita mati, tubuh kita akan kembali ke tanah. Roh kita akan keluar dari tubuh. Jika orang benar, akan ke Firdaus. Rohnya. Amin. Tapi kalau orang fasik, akan ke Hades namanya. Alam maut. Dunia orang mati. Nah, dua-duanya bentuknya masih roh Pak. Karena belum dibangkitkan. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, nah yang mati dibangkitkan, baik yang di Firdaus maupun yang di Hades, dua-duanya dibangkitkan. Tapi yang di Firdaus diberi tubuh kemuliaan, lalu hidup bersama Tuhan selamanya di surga, di langit baru, bumi baru. Sedangkan yang di Hades, di alam maut, rohnya itu dibangkitkan, diberi tubuh juga, tapi ditinggal di bumi yang menjadi Gehenna, yaitu diterjemahkan neraka, menjadi lautan api, Pak. Nah, yang penting kita percaya saja bahwa Tuhan itu adalah hakim yang sangat adil. Jadi tidak mungkin seseorang dihukum kalau dia tidak bersalah. Gitu, Pak. Itu kita percaya saja. Itu sebabnya kita terbeban untuk bicara banyak supaya yang masih hidup ini jangan salah. Jangan ikut gembala palsu. Jangan mendengar ajaran yang salah. Harus mendengar Injil yang murni. Supaya kita siap kapanpun kita dipanggil. Kita siap. Siap Tuhan. Gitu ya Pak Oto ya. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Ya. Mereka pada waktu dipanggilnya mereka tidak mengenal Yesus. Bukan karena belum ada yang memberi pengenalan kepada mereka. Dan sekarang permintaan dari orang yang hidup. Kalau dulu Abraham dengan Lazarus dengan orang kaya, itu permintaan orang kaya untuk saudara-saudaranya yang masih hidup. Kalau saya, permintaan saya kepada saudara saya ataupun mertua saya yang belum mengenal Yesus pada saat itu, saya minta kemurahan Tuhan. Salahkah saya meminta itu kepada Tuhan? Oke, jadi begini Pak. Ketika seseorang menutup mata, maka penghakiman sudah dijatuhkan. Jadi ketentunya sudah final. Itu sebabnya orang kaya yang ada di alam maut itu, meskipun ia mau menolong saudaranya, tidak diperbolehkan. Sebab setiap orang sudah mendengar di dunia ini harus mencari siapa yang benar, Injil yang benar, dan seterusnya. Tapi Bapak tidak usah khawatir, untuk orang-orang yang tidak pernah mendengar Tuhan Yesus, Tuhan akan menghakimi dengan cara yang adil. Dan itu dicatat di kitab Roma. Jadi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Taurat, dihakimi menurut Taurat yang ada di dalam hatinya. Nah, kalau yang mengenal Taurat, tapi belum mengenal Injil, dihakimi menurut Taurat. Contohnya perjanjian lama. Abraham nggak kenal Injil, nggak kenal Taurat. Tapi ia percaya ada Tuhan. Dan seterusnya. Jadi penghakiman itu sangat adil. Dan sudah final ketika seseorang menutup mata. Bapak percaya saja sama kebijaksanaan Tuhan. Jangan khawatir. Yang kita khawatirkan adalah yang masih hidup, Pak. Kita harus rajin memberitahu mereka supaya jangan hidup sia-sia. Begitu Pak Oto. Ya. Tuhan berkati Bapak. Iya, baik. Bagian terakhir sekarang ya, kalau masih ada yang mau bertanya, menyampaikan sesuatu, silahkan. Jadi hari ini kita membahas tentang berkat dan kutuk. Saudara, dulu saya belajar juga, pada akhirnya juga mengajar juga saat-saat ini, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya tidak mendapatkan hidayah untuk meninggalkan iman Kristen? Karena saat ini saya
telah melihat bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Lalu saya begitu percaya Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tetapi iman kita itu bukan sekedar iman pokoknya, percaya saja, wis. Tetapi ternyata iman kita itu bisa dibuktikan dengan data dan fakta sejarah. Itu yang membuat saya kekeh fanatik yang namanya percaya kepada Tuhan. Ya, tapi kalau berbuat baik, ya kita jangan fanatik hanya kepada orang tertentu. Itu maksud saya, ya. Semua agama sama, ya pasti mengajarkan kebaikan sama. Tetapi bicara kepada keselamatan, oh tidak bisa, beda jauh. Gitu loh, oke ya. Nah bedanya di situ, saudara. Kenapa saya yakinkan saudara supaya saudara jangan sampai hidup di dalam kutuk. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang bisa dibuktikan dengan data dan fakta sejarah. Dan luar biasa, dari perjanjian lama sampai kitab Wahyu, banyak mengatakan tuliskanlah. Bahkan Lukas di Kisah Rasul, hai Theophilus, dalam bukuku pertama, dan saat ini aku menuliskannya, mencatatnya. Luar biasa enggak? Maksud Yohanes 20 dan seterusnya mengatakan maksud Injil ditulis, dicatat. Jadi firman Tuhan kita ini berdasarkan catatan-catatan sejarah dari saksi mata. Saya akan murtad dari Kristen kalau ternyata yang ditulis ini. Kata si Pak Aipuneot diceritakan oleh Yulia RM, Yohana Cepu juga menceritakan, dan Pak Jim Amima di Tahuna sana itu mendengar dari Pak Wigyo. Katanya begini, wah datanya enggak ada. Wah luar biasa ya. Mari hidup di dalam kebenaran. So itu saudara kalau dihina-hina sebagai umat terjemahan, enggak apa-apa. Oh malah saya bangga, umat terjemahan dari aslinya. Bukan kata si ini, kata si kan istri. Waduh, terus datanya nggak ada. Oke, luar biasa. Sebentar ya. Oke. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga, jadi saat ini saya serahkan kepada Pak Wigyo untuk closing statement, satu kali doa berkat untuk kita semua. Baik. Bapak Ibu sekalian, hidup ini cuma satu kali, ya. Pendek, tidak lama. Jangan sampai hidup kita sia-sia dan mencelakakan kita. Marilah kita hidup di dalam berkat, jangan hidup di dalam kutuk. Bagaimana hidup di dalam berkat? Mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan? Melakukan seluruh kehendaknya dalam seluruh hidup kita. Caranya bagaimana? Belajarlah firman Tuhan yang benar. Alkitab kita sesuai konteksnya, jangan dicomot-comot ayatnya saja. Jika tidak demikian, saudara akan rugi sendiri. Tuhan tidak rugi, manusialah yang rugi. Jadi segala sesuatu, mari kita hidup di sisa umur hidup kita ini di dalam berkat. Dan jadilah berkat sebelum kita menutup mata. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan bertemu bulan depan di akhir minggu. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi menjelang siang ini. Kami mendengar firman-Mu dan kami diberkati. Sehingga kami mengerti arti berkat yang sebenarnya. Yaitu mengasihi Tuhan. Janganlah setiap kami mendengar lagi hal-hal yang salah. Kami mau menjalankan seluruh sisa hidup kami ini di dalam berkat Tuhan. Dan menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Bapa di surga, mohon berkati gereja-Mu dimanapun berada. Juga berkati channel radio Amigos.net. Dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Pak Heri juga. Juga semua kami yang mendengar secara online sekarang ini. Dan juga yang nanti mendengar melalui YouTube. Kami percaya kebenaran firman-Mu berkuasa menusuk jiwa seseorang, mengobrak-abrik kesesatan, agar kesembuhan terjadi dalam jiwa setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan oleh apa saja yang kami buat.
Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan, amin.